Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi. Benarkah ada link pendaftaran online bantuan UMKM? Silakan teman-teman simak videonya sampai selesai. Apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, bagi teman-teman sahabat UMKM yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai bantuan UMKM ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube saya. Nah, di sini ada akun Muhammad Fuad Ramadhani. Dia menanyakan, "Mas, ada banyak link di Facebook untuk pendaftaran bantuan UMKM. Apakah benar?" Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan ini. Kemudian ada juga yang menanyakan atas nama akun Kak Yuniarti. Di sini menanyakan, "Kak, gimana kalau kita sudah isi data formulir online yang ternyata hoax?" Nah, kita akan buka halaman website resmi Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, dalam website resmi ini tidak ada link atau cara atau penjelasan terkait mendaftar secara online bantuan UMKM tersebut. Dalam pengumumannya di website ini sudah jelas disampaikan bahwa bagaimana cara mengakses. Di sini maksudnya mendaftar Banpres produktif untuk usaha mikro. Di sini dijelaskan diusulkan oleh pengusul Banpres produktif untuk usaha mikro antara lain dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, kemudian koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, ketiga kementerian dan lembaga, keempat perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar. Artinya kalau kita mau mendapatkan bantuan UMKM tersebut, kita harus diusulkan oleh lembaga ini, 4 lembaga ini. Nah, jadi secara nasional itu tidak ada pendaftaran secara online. Tetapi ada kebijakan di masing-masing kabupaten, khususnya di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kita akan melihat beberapa link pendaftaran online yang beredar di Facebook. Nah, ini salah satunya contoh link yang beredar di Facebook untuk pendaftaran online. Nah, bisa dipastikan link pendaftaran online ini adalah hoax atau palsu atau akun palsu. Karena di sini formulir berlaku nasional. Nah, ini tidak mungkin karena secara nasional itu tidak ada pendaftaran secara online yang sifatnya itu nasional. Ini membuatnya dengan Google Formulir. Saya sendiri pun bisa membuat seperti ini. Semua orang bisa membuat link pendaftaran seperti ini. Anak SMP pun mungkin juga bisa membuat link pendaftaran ini karena ini menggunakan Google Formulir. Google Formulir ini biasanya saya gunakan untuk membuat pendaftaran siswa-siswi baru, kemudian juga untuk belajar online seperti membuat soal-soal online untuk siswa-siswi. Nah, biasanya saya juga menggunakan untuk itu. Kemudian di sini kita harus mengisi nama lengkap, kabupaten, nomor NIK. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Jangan sampai nomor NIK teman-teman itu disalahgunakan. Ditakutkan ini disalahgunakan data pribadi kita. Di sini juga harus mengisi bidang usaha. Kemudian di sini nomor telepon wajib nomor yang aktif dapat di SMS. Hati-hati teman-teman yang sudah terlanjur mengisi. Nah, ini juga download dari gambar-gambar ini download dari website Kementerian Koperasi yang ini. Nah, ini sekali lagi bahwa teman-teman jangan mengisi formulir ini. Bisa dipastikan formulir ini bukan produk dari kementerian. Tidak mungkin kalau kementerian produknya itu menggunakan Google Formulir. Kita bandingkan seperti kartu prakerja. Nah, ini website resmi dari kartu prakerja pendaftaran online-nya Nah, ini juga bukan produk Google Formulir yang seperti tadi. Ini website resmi. Nah, belakangnya ini prakerja.go.id ini ke pemerintahan kalau .go.id. Nah, di sini juga lengkap ada tentang kami, kemudian daftar, kemudian cara daftar. Kemudian ada penjelasannya apa itu kartu prakerja. Jadi peserta tidak bingung karena di sini ada penjelasan secara rinci. Nah, ketika di scroll ke bawah, nah di sini ada penjelasannya ini merupakan produk dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kemudian ada manajemen pelaksananya, ada untuk emailnya. Nah, ini ada kontak personnya, ada
nomornya, ada alamat email. Nah, kalau yang ini saya tidak bisa memastikan produk websitenya siapa, karena di sini apakah memang ini benar-benar websitenya produk dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Tetapi yang jelas ini bukan untuk mendaftar. Kalau memang ini produk website dari kementerian, kemungkinan hanya untuk survei. Karena di sini kan di bawahnya ini keterangannya survei, dan di dalam website ini tidak ada keterangan pendaftaran Banpres UMKM. Nah, saya terus mencari kebenaran terkait link pendaftaran yang beredar di Facebook, karena saya membuat tutorial ini agar teman-teman juga paham dan nantinya tidak asal mengisi link pendaftaran website. Kita kalau mau mengisi pendaftaran website harus mencari kebenarannya. Nah, saya membuka Instagram resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, ciri-ciri dari Instagram resmi pemerintah itu sudah centang biru. Kalau centang biru artinya di sini itu sudah terverifikasi. Kita bisa memastikan ini adalah akun resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kalau belum centang biru, kita tidak bisa memastikan. Nah, ini sudah centang biru. Kemudian saya mencari informasi di kolom komentar. Nah, saya sudah kumpulkan informasi di kolom komentar tersebut. Nah, ini akan saya bacakan. Nah, yang pertama di sini ada salah satu peserta yang menanyakan kepada adminnya, "Min, kenapa www.siapbersamaumkm.kemenkop.go.id nggak bisa diakses?" Nah, jawaban dari adminnya, ini bukan link pendaftaran Banpres produktif ya. Nah, sudah jelas ya teman-teman, bukan link pendaftaran Banpres. Nah, ada yang bertanya lagi di kolom komentar Instagram, "Maaf Min, saya daftar lewat online belum ada kelanjutan sama sekali. Saya daftar dari awal September, mohon informasinya." Dari adminnya menjawab, "Halo sobat, pendaftaran melalui lembaga pengusul ya." Nah, ada juga yang bertanya, sama pertanyaannya, kalau yang daftar lewat online itu aslinya berlaku nggak sih? Nah, adminnya pun menjawab, pendaftaran melalui lembaga pengusul sobat. Nah, ada juga pertanyaan yang sama, mohon informasi cara daftar online Banpres, terima kasih. Dari adminnya menjawab, pendaftaran melalui lembaga pengusul ya sobat. Untuk informasi dan pendaftaran sobat bisa ke Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah sobat ya. Nah, ini updatean terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM melalui akun Instagramnya. Nah, di sini ditampilkan link pendaftaran Banpres UMKM yang di sini tercantum hoak. Nah, di sini Kementerian Koperasi dan UMKM sudah menginfokan bahwa formulir pengajuan Banpres yang ini teman-teman bila sudah pernah mengisi yang tadi saya jelaskan, nah ini di sini ada keterangan form berlaku nasional. Nah, ini hoak. Nah, di sini juga kemudian kita geser slide berikutnya. Nah, di sini ada juga yang link, mungkin teman-teman sudah pernah mengisi ini dengan judul pendaftaran bantuan modal kerja darurat. Nah, ini dipastikan hoak. Nah, di sini dari Kementerian Koperasi dan UMKM sudah memberikan info bahwa ini hoak. Hati-hati dengan peredaran formulir online yang meminta data lengkap dengan iming-iming bantuan usaha darurat mengatasnamakan Menteri Koperasi dan UMKM. Perlu diketahui bahwa program Banpres Produktif Usaha Mikro diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah dan lembaga yang ditunjuk seperti koperasi dan perbankan. Pastikan informasi data pribadi diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Pada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menyebarkan formulir hoak, dimohon segera menghentikan karena terancam pidana pelanggaran UU ITE. Nah, ini teman-teman, mungkin dari teman-teman sudah pernah yang mengisi formulir ini. Nah, ini sudah dipastikan hoak. Nah, teman-teman silakan mendaftar lagi tapi melalui Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten masing-masing terdekat atau mencari informasi di kantor desa. Biasanya juga kantor desa itu bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Ada yang pendaftarannya itu manual, ada yang online.
Nanti kalau kita sudah mendaftar di dinas, nanti oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM akan diusulkan menjadi penerima bantuan UMKM tersebut. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengisi pendaftaran online, ternyata link tersebut tidak benar atau link palsu atau link hoax, artinya teman-teman harus waspada nanti ketika mendapatkan SMS dan juga mendapatkan telepon yang nantinya meminta sesuatu baik pulsa maupun uang, teman-teman abaikan. Karena tujuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut mengumpulkan data, biasanya data tersebut akan disalahgunakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terupdate mengenai Banpres UMKM tersebut, silakan klik tombol subscribe kemudian nyalakan loncengnya. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan terkait upload baru, video baru yang ada di channel ini agar teman-teman tidak tertinggal informasi terkait perkembangan Banpres tersebut. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan teman-teman isi di kolom komentar bila mempunyai pengalaman terkait hal-hal tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.